Ya sih kegiatan yang paling berkesan atau yang paling masih Abang ingat lah sampai saat ini. Apa aja tuh kegiatannya? Untuk yang paling berkesan ya, waktu Bang jadi ketua OSIS itu SMA 11 pernah dianugerahkan jadi sekolah di Wiyata Mandiri lah. Itu tuh tingkat nasional dan kami kawan-kawan pengurus OSIS dan siswa lainnya bekerja sama lah untuk mendapatkan itu dan alhamdulillah hasilnya sekolah kita dianugerahi ya di Wiyata Mandiri. Alhamdulillah kita tahun ini dapat mewakili 6 sekolah di Kota Padang, termasuk salah satunya SMA 11. Jadi ke depan kita ingin nanti sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wali Kota itu di Wiyata tingkat Asia Negara. Assalamualaikum semuanya. Hello Sobki, ketemu lagi nih di podcast Maraki dengan aku Anissa Nur Safitri. Kalian boleh panggil aku Nisa. Kan kemarin kalian udah ditemenin nih sama episode 1 dan 2 podcast Meraki. Di episode 1 kalian ditemenin sama 3 host cantik, yaitu Firly, Marsha, dan Aca. Dan di episode kedua kalian juga udah ditemenin sama host yang pinter banget dalam berbahasa Inggris, dan bintang tamunya seorang model yang udah go internasional. Jadi untuk kalian yang belum nonton episode 1 dan kedua, kalian boleh nonton sekarang juga di channel YouTube SMA Negeri 11 Padang. Dan di episode ketiga kali ini nggak bakal kalah seru juga nih dari episode-episode sebelumnya. Karena aku nggak sendiri, aku bakal ditemenin sama bintang tamu yang dulu menjadi alumni SMA 11 Padang, yang digemari sama cewek-cewek di SMA 11 Padang. Langsung aja kita panggil bintang tamunya, yaitu Bang Andika Rauf. Halo, Assalamualaikum Abang. Oke, dipakai dulu Bang. Oke, gimana kabarnya Bang sekarang? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, untuk para sobki di luar sana juga jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Kalau kalian kurang sehat atau kurang fit, bolehlah untuk istirahat di rumah dulu sambil nonton tayangan podcast Meraki yang lain. Dan untuk kalian yang bekerja di luar rumah, kalian jangan lupa juga untuk menaati protokol kesehatan, yaitu 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke, kembali lagi nih ke bintang tamunya. Ya, Terima kasih sebelumnya nih Bang udah nyempetin waktu untuk datang ke podcast ya ini. sama-sama telah mengundang Abang balik ke SMA tercinta. Ya, eh jadi sekarang apa nih kesibukan Abang? Alhamdulillah sekarang masih kuliah di semester 7 di Fisika UNP dan sekarang juga lagi PKL atau magang Magangnya di mana tuh? di Dinas PUPR Sumbar. Bagian apa itu Bang kalau boleh Abang tahu? di laboratoriumnya di bagian pengujian fisikanya lah gitu. Oke, jadi kali ini aku mau ngulik-ngulik nih Bang, ngulik-ngulik tentang masa-masa SMA Abang yang dulunya katanya pernah jadi ketua OSIS ya Bang. Wah, boleh. Itu kalau boleh tahu tahun berapa ya Bang waktu menjabat jadi ketua OSIS? Abang menjabat ketua OSIS di SMA 11 tuh 2017. 2017. Itu berat nggak sih Bang jadi ketua OSIS? Kalau dibilang berat ya yang namanya amanah menurut Abang gitu kan emang berat lah. Cuma kalau kita bersama-sama ada kawan dalam berjuang sevisi dan semisi, yang berat tadi itu insya Allah lah menjadi ringan dan tahu tujuan, fungsi dan perannya masing-masing bisa Oke, jadi jadi ringan. tergantung tanggung jawab juga Ya, ya Bang. Terus kan kalau jadi ketua OSIS nih Bang, pasti waktunya tuh kan eh, harus pintar lah kita membagi-bagi waktu gitu. Terus gimana nih Bang, cara Abang membagi waktu antara OSIS, keluarga, dan di kelas? eh, boleh sedikit cerita lebih apa ya, lebih Boleh, intens silakan lah Bang. dikit. Kalau abang pribadi nih ya, kalau sudah ikut di organisasi itu hidup
terasa lebih teratur gitu. Contohnya ketika abang di perkuliahan, di tahun pertama itu kan nggak ikut organisasi karena belum sempat lah gitu. Di tahun kedua baru ikut lah, mulai ikut. Terus hasilnya apa? Hasilnya adalah ketika abang semester 1 2 dibandingkan dengan 3 4 itu IPK abang alhamdulillah naik lah gitu kan. Dan contoh lain waktu di SMA, untuk motivasi ke kawan-kawan yang nonton lah, ke adik-adik SMA 11 sekarang yang lagi nonton, bukan nyombong ya, ini sharing lah. Ya, Ketika abang share. jadi ketua OSIS, malah abang di kelas unggul jadi juara 1 gitu. Nah, mungkin itu motivasi lah dari abang. Dan untuk manajemen waktunya, abang sendiri kayak inilah, kalau kita udah habis berkegiatan, sudah berhabis-habisan di organisasi, otomatis kita setelah istirahat pasti mencari kegiatan yang lain gitu. Nah, setelah itulah kita bisa mengerjakan yang lain. Oke, jadi cara membagi waktu abang itu seperti itu ya. Kira-kira Oh, gitu. Oke, kan dulu abang juga pernah menjadi ketua OSIS nih. Itu apa aja sih kegiatan yang paling berkesan atau yang paling masih abang ingat lah sampai saat ini? Apa aja tuh kegiatannya? Untuk yang paling berkesan ya, waktu bang jadi ketua OSIS itu SMA 11 pernah dianugerahkan jadi sekolah di Wiyata Mandiri lah. Itu tuh tingkat nasional, dan kami kawan-kawan pengurus OSIS dan siswa lainnya bekerja sama lah untuk mendapatkan itu. Dan alhamdulillah hasilnya sekolah kita dianugerahi ya di Wiyata Mandiri. Di Wiyata Mandiri itu setingkat dengan apalah untuk eh, penghargaannya Adipura Kota Padang, dan bertepatan waktu itu Kota Padang juga dihadiahi Adipura gitu dari Kementerian Lingkungan Hidup lah. Jadi di di sana sangat memorable banget lah bagi abang, di zaman abang SMA 11 bisa berjaya lah gitu. Pasti berkesan banget ya bang. Alhamdulillah. Terus apa nih dampak atau pelajaran yang bisa abang ambil dari mengikuti OSIS itu? Kalau OSIS, sebenarnya dari awal berorganisasi itu ya, hal yang paling berdampak di hidup abang tuh seperti kita di kehidupan sehari-hari itu tidak selalu sempurna lah gitu kan. Seperti yang nggak selalu semua orang jago ngomong, nggak selalu semua orang baru lahir langsung jago public speaking, nggak seperti itu kan. Ada kekurangan, ada yang tidak bisa berinteraksi dengan orang banyak, ada yang suka sendiri-sendiri. Dan di sanalah awalnya abang berorganisasi, apalagi di OSIS itu, abang tahulah celah abang di mana gitu kan. Jujur waktu jadi ketua OSIS itu malah public speaking bang tidak begitu baik lah, kacau balau. Jadi seandainya podcast ini ada di tahun 2017 dan abang daftar jadi podcasternya, belum tentu bang diterima gitu. Jadi setelah abang berproses di OSIS ini dan organisasi-organisasi di luar sana, abang menjadi tahulah apa yang harus bang perbaiki. Kalau tidak bisa menutupi, setidaknya mengurangi lah. Mungkin seperti itu. Ya, jadi ya tergantung lah ya bang. Iya. Terus apa nih bang? Kan banyak nih di luaran sana. Oh ya, aku mau minta pendapat nih sama bang. Kan banyak nih orang-orang di luaran sana yang bilang kalau OSIS itu babu sekolah. Dan ada juga orang yang bilang kalau OSIS itu duta sekolah. Jadi menurut abang tentang dua opini tersebut apa? Babu sekolah Iya. itu baru bang dengar sih, babu sekolah. Jadi bang pikir itu ada miskonsepsi lah di antara kawan-kawan di sekolah, terutama SMA 11 kan. Oh, sebenarnya gini, kalau kawan-kawan sudah tergabung di sebuah sekolah, itu juga bagian dari OSIS loh gitu. Jadi yang jadi pengurus OSIS itu yang didahulukan selangkah atau yang ditinggikan seranting. Jadi kalau pengurus OSIS aja babu, berarti maaf disebut gitu. Yang bilang seperti itu Di bawahnya. bawahnya gitu, abang nggak ngomong ya kan. Iya, iya. Berarti mau dianggap seperti di bawah babu gitu. Pada harfiahnya abang yang bang rasakan di kepengurusan OSIS itu adalah
sebenarnya OSIS itulah yang menjalankan atau mengarahkan siswa-siswa ke tujuan yang positif atau aktivitas-aktivitas positif. Itulah fungsi OSIS sebenarnya dan dibina oleh pembina OSIS. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi Duta duta sekolah. sekolah. Kalau menurut Abang, kalau kita sudah menjadi pengurus OSIS, itu otomatis kita harus menjadi role model bagi kawan-kawan kita. Maksud role model di sini adalah contoh dan panutan gimana sih siswa SMA 11 yang baik dan benar gitu. Jadi jangan sampai kalau kita jadi pengurus OSIS malah yang mencemarkan nama baik sekolah seperti pacaran, sedangkan mereka masih pakai Baju pakaian sekolah. baju sekolah. Usahakanlah tidak apa ya, kan ada tuh menjaga nama baik sekolah dimanapun berada, apalagi OSIS gitu kan. Pasti Kan nggak bakal mungkin lah untuk memalukan sekolah. iya. Terus Gitu. oke. Jadi gitu ya pendapat Abang Rauf mengenai OSIS ya. Jadi tergantung nih Sobki di luar sana. OSIS itu bukan babu sekolah. Masa OSIS babu sekolah ya nggak mungkin lah ya Iya, kan. enggak lah, masa mau dibilang di bawah babu. Iya, nggak mungkin. Oke, jadi eh seperti itu ya para Sobki. Terus eh jadi siapa nih atau apa motivasi Abang kenapa mau jadi OSIS? Siapa atau apa nih? Bolehlah siapa yang jadi influencer Abang lah Oh. untuk menjadi OSIS ini. Yang telah menginfluence Abang Iya. masuk OSIS itu. Sedikit cerita lagi ya. Oke, boleh, Kita Sir. di sini kan kita bercerita santai ya, ngobrol-ngobrol. Jadi dulu waktu Bang SMP itu ada Bapak Don lah namanya. Beliau pernah bercerita sama Abang kan. Beliau bilang gini, coba Rauf tengok di luaran sana. Cobalah tengok orang-orang yang sukses. Apakah mereka cuma jago di satu bidang atau jago di bidang akademik aja gitu. Pastilah mereka juga jago di bersosialisasi gitu. Jadi otak kiri dan otak kanan tuh harus sejalan. Oke lah kita jago di akademik, terus mau diapain akademik kita kalau nggak ada orang lain gitu kan. Nah, jadi disitulah titik balik Abang sampai saat sekarang ini masih mau berorganisasi terus. Dan sampai saat sekarang ini Bang belum pernah bosan untuk berorganisasi gitu. Beliau lah yang menginfluence Abang sampai saat sekarang ini. Oke, itu kan influencer Abang waktu SMP. Kalau di SMA pasti ada lah guru-guru yang jadi influencer Abang gitu kan. Siapa nih guru SMA 11 yang jadi influencer Abang? Waduh. Kalau disebutin satu aja takutnya guru-guru lain pada Iya. bahkan kalau di SMA 11 tuh ada Bapak Hasan, Pak Afrizal, Bunda dulu juga, Pak Nur Agusman juga, ada Bu Rini juga, Bu Wiwi, Bu Fani, Bu Zulina juga sebagai wali kelas Abang, Bu Wati, Bu ya pokoknya banyak lah gitu. Pasti banyak banget. Pasti mempengaruhi Abang lah gitu kan. Nah, Kalau Abang mau ngucapin makasih nih untuk para guru-guru Abang waktu SD, SMP ataupun SMA. Abang boleh kok mau ngucapin makasih sekarang. Siapa tahu kan kemarin-kemarin belum sempet nih untuk ngucapin berterima makasih. kasih ya. Dan siapa tahu juga guru-guru Abang itu nonton podcast ini. Ya, boleh ya. Boleh, Oke, baik. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru Rauf semenjak TK, SD, SMP, SMA, yang belum yang pernah berjasa di hidup Rauf mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah pernah ada di hidup Rauf, pernah mengisi lembaran-lembaran di hidup Rauf, pernah mengukir cerita lah di hidup Rauf. Tanpa bapak ibu semua Rauf bukanlah apa-apa. Terima kasih, arigato. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang udah selalu menginfluencer untuk Bang Rauf. Dan aku juga mau makasih juga nih untuk Bapak Ibu guru yang selalu memotivasi aku juga. Oke, itu ternyata udah jadi pertanyaan terakhir nih, Bang. Waduh. Tapi itu bukan detik-detik terakhir habisnya podcast ini karena
masih ada games. Gamesnya itu adalah fitnah atau fakta. Wadah. Jadi abang nanti tinggal jawab fitnah atau fakta dan berikan alasan kenapa abang memilih jawaban tersebut. Oke, siap abang? Siap, boleh. Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu fitnah atau fakta. OSIS itu punya banyak keterampilan. Fakta. Kenapa fakta, Bang? Boleh dijelasin? Karena kalau kita di OSIS itu kita sudah terbiasa untuk bersosialisasi lah gitu kan, punya banyak teman, di kelas ini ada teman, di kelas di beberapa tingkat ada kelas, kenal sama kakak yang di atas, sama kenal sama adik di atas. Menurut abang itu termasuk keterampilan gitu. Ada juga yang pengurus OSIS itu dituntut untuk bisa berargumen, bisa menyampaikan pendapat di depan umum, dan hal tersebut juga termasuk keterampilan menurut abang. Belum lagi keterampilan yang lain gitu, seperti berbahasa Inggris tadi kan. Abang pikir itulah bang setuju kalau pengurus OSIS itu memiliki banyak keterampilan. Oke, jadi itu. Next, pertanyaan yang kedua. Fitnah atau fakta? OSIS itu pintar berbicara di depan umum. Fitnah atau fakta? Nggak fitnah, nggak fakta gitu. Kenapa, Bang? Tapi harus, mesti gitu. Karena abang berpikir semua orang sukses itu harus bisa berbicara di depan orang banyak. Cobalah kita tengok keluaran sana kan. Pasti banyak, bukan pasti banyak, hampir semua orang-orang sukses itu bisa berbicara di depan umum gitu. Jadi kalau kita mempunyai cita-cita untuk menjadi orang besar, menjadi orang sukses, ya mestilah belajar public speaking gitu. Mestilah punya kemampuan berbicara di depan umum. Beda hal cerita kalau teman-teman tidak punya cita-cita untuk jadi orang sukses, itu lain kasus gitu kan. Jadi kalau emang mau untuk menjadi orang sukses harus bisa berpublic speaking. Nah, Ya, jadi tergantung orang-orang juga ya, Bang. iya, haruslah, mesti, bukan fitnah, semua orang harus bisa. Oke, next. Fitnah atau fakta? OSIS itu memiliki hubungan baik dengan banyak orang, terutama para guru di sekolah. Fitnah atau fakta? Fitnah. Kenapa fitnah? Karena untuk dekat sama guru itu ya, selain hubungan secara struktural kan pengurus OSIS harus ada pembinanya untuk mengarahkan, menjalankan program. Itu tergantung pribadi juga gitu. Ada pula yang emang jago di olahraga, ya jadi kesayangan lah sama guru olahraga. Jadi kalau pengen jadi kesayangan oleh guru ya pandailah gitu. Pandai-pandai mengambil hati guru. Ada juga yang nggak suka dekat sama guru padahal dia ada kemampuan gitu Iya. kan. Ya orangnya objektif lah gitu. Jadi tergantung orangnya. Kalau pengen dekat sama guru olahraga ya jago main futsal, ikut tanding, jago main basket, ikut tanding lah gitu kan. Bawa nama sekolah dan harumkan nama sekolah. Itu satu sekolah pasti sayang. Enggak guru aja yang sayang sama kita gitu. Jadi tergantung pribadi ya. Iya, Bang? tergantung kitanya. Oke, terus next. Fitnah atau fakta? OSIS itu dibenci sama anak-anak yang tidak taat aturan. Tidak taat aturan. Masih ragu bang gitu. Kok bisa dibenci gitu? Menurut Nisa gimana? Kan anak-anak yang tidak taat aturan ini kalau seandainya dia terlambat nih, terus ada guru piket yang membanding-bandingkan mereka sama OSIS, karena kan OSIS itu selalu disiplin terhadap waktu, terhadap peraturan. Jadi itu kan orang yang nakal ini dia itu tuh nggak mau dibandingin nih sama OSIS. Jadi kan kayak kenapa sih harus sama OSIS gitu? Oh, jadi lebih ke risih lah Iya. dengan. Tapi sebelumnya Nisa udah gabung OSIS? Belum sih bang, saya kemarin udah daftar jadi OSIS dan semoga aja sih keterima gitu ya kan. Ya, jadi masih tahap pendaftaran gitu? Iya, masih tahap pendaftaran. Abang pikir udah tergabung, soalnya sudah cocok sekali kalau udah gabung di OSIS gitu kan, udah jadi podcaster, masa nggak dimasukin ke OSIS?
Mungkin pengurus OSISnya harus memasukkan Nisa. Harus, bukan mungkin, harus. Untuk pengurus OSIS boleh dibukakan pintu selebar-lebarnya untuk Sa biar bisa nih ikut OSIS. Siapa tahu Sa masuk di OSIS banyak ide-ide brilian yang muncul. Boleh kalau pembina OSISnya juga nonton, kalau butuh pemateri untuk latihan dasar kepemimpinan boleh diundang lagi. Ya, boleh. Oke. Kalian promosi ya kan, biar balik lagi ke SMA. Semoga aja nggak bosen ya Bang datang Iya. ke SMA. Masa orang seganting ini bosan ya? Asik. Oke. Next, fitnah atau fakta. OSIS itu bisa hits di kalangan anak-anak yang lain. Bisa hits berarti itu fakta gitu. Akan tetapi tidak semua pengurus OSIS bisa jadi hits gitu. Iya. Maksudnya di sini adalah ada juga orang yang nggak suka terkenal tapi Iya. dia mau berbuat. Bahkan ada ketika orang tuh suka bekerja di balik layar, tahu-tahu sesekali tampil, pas tampil tuh orang bilang ini, dia pengurus OSIS, dia anak OSIS, padahal dia dari awal udah berkontribusi, sudah berproses lah di OSIS. Jadi kalau untuk bisa hits tuh tergantung orangnya sih. Kayak tergantung. Apalagi kalau di SMA, kalau udah cantik, udah ganteng, mampu berpublic speaking ya biasanya kalau yang cowok pastilah cewek-cewek, Iya. follow-followan gitu kan. Asik, follow-followan. Oh ya Bang, aku juga mau nanya nih, gimana sih caranya biar kita nggak dianggap sombong sama murid-murid lain? Karena kan murid-murid lain kadang-kadang ngomongnya, anak OSIS ini kenapa sih sombong-sombong banget? Waduh. Kalau sombong ya tergantung pengurus OSISnya sih menurut abang. Kalau mereka nyaman dibilang sombong ya udah, atau mereka bodoh amat dibilang sombong ya udah gitu kan. Tapi kalau mereka risih dibilang kayak gitu tuh, perbaiki pendekatan kawan-kawan ke teman-teman yang lain. Maksudnya di sini adalah nggak mungkin kan cara pendekatan ke kakak kelas sama ke adik kelas sama. Iya, pasti beda Beda ya. lah kan. Apalagi kalau kawan-kawan adalah biasanya rivalitas antara IPA, IPS gitu Iya. kan. Kan terkenal tuh IPA anaknya kalem-kalem, Kalemnya IPS IPS anaknya ya barbar-barbar. gitu. Enggak lah. Mudah-mudahan kalau bisa kan sama rata lah, untuk kemajuan SMA. Ya, semoga aja SMA 11 ini terus maju dan berkembang seiringnya zaman ya, Bang. Iya, harus selalu jaya. Oke. Next, fitnah atau fakta. Anak OSIS dilarang pacaran sesama anggota OSIS. Fitnah atau fakta? Fitnah. Kenapa? Abang perbaikilah diksinya. Dulu waktu abang di zaman jadi pengurus OSIS itu ya, sampai sekarang jadi pengurus organisasi itu tidak ada larangan tertulis sebenarnya. Cuma anjuran untuk mempunyai hubungan personal sesama pengurus itu dianjurkan tidak ada gitu. Takutnya hubungannya kandas dan Organisasinya juga ikut kandas, nggak mau lagi gabung, ada si mantan si Cia. si X Iya. ya kan, atau enggak ini satu acara mau angkatin acara tiba-tiba lagi semangat tapi ada si X, udahlah nanti aja kan, molor sayang rasanya. Iya. Takutnya seperti itu. Cuma kalau bisa menjaga profesionalitas juga nggak apa-apa. Bahkan bang juga pernah lah gitu seorganisasi bareng mantan lah gitu kan. Oke. Next, kan dulu abang juga pernah jadi ketua OSIS nih. Fitnah atau faktanya diidolakan sama cewek-cewek di sekolah. Waduh, Fitnah atau fakta tuh, Bang? Fitnah atau fakta? Fitnah. Kenapa fitnah? Fitnah. Kalau diidolakan tuh gimana ya, kan kita juga nggak tahu. Kalau di SMA bang pikir tidak, kalau di kampus mungkin. Asik, di kampus banyak ya Sofi. Enggak. Intermezzo lah.
Waktu di SMA emang abang nggak pernah tuh dapat surat cinta gitu dari adik kelas ataupun kakak kelas ataupun sekelas mungkin seangkatan? Ini waktu masa orientasi pengenalan ada lah, Asik ada. tapi nggak perlu disebutin juga Itu orangnya. terlalu privasi ya, Sobki. Oke, itu adalah games terakhir kita nih, Bang. Wah. Gak kerasa ya, udah di akhir acara podcast. Aku mau ngucapin makasih Ya, banyak sama-sama, untuk Abang yang sama-sama, udah Nisa. nyempetin waktunya yang di kala-kala sibuknya mau datang di Wah. podcast ini. Nggak sibuk-sibuk juga sih. Semoga aja Bang Rauf nggak bosan nih datang ke podcast kali ini di podcast Meraki Nggak ini. bakalan bosan. Oke, jadi untuk para sobki di luar sana, terima kasih juga yang udah nonton sampai akhir. Kalian jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube SMA Negeri 11 Padang dan follow Instagram SMA Negeri 11 Padang untuk mendapatkan info-info update tentang podcast Meraki ini. Dan jangan lupa Abang kalau mau promosikan IG-nya. Kalau boleh follow Instagram abang di Andika Rauf _ Oke, nanti kalau mau fallback bisa ya, ya, Bang. tinggal di DM aja. Oke, kalian juga jangan lupa juga untuk follow Instagram aku yaitu promosi. nsxdtz.9. Waduh, ribet ya. Ribet ya. Kalian kalau mau minta fallback juga bisa kok, pasti aku fallback. Yang penting jangan di unfollow. Masa udah di follow, udah di fallback malah di unfollow, kan nggak banget kali. Kebanyakan sekarang kayak gitu orangnya. Iya, udah dapat followers, malah di unfollow. Iya. Oke, jadi untuk Sobki di luar sana jangan lupa juga untuk jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa juga kalian untuk vaksin ya. Oke, makasih untuk para Sobki. Boleh pesan terakhir? Oh iya, pesan-pesan untuk terakhir. pesan terakhir nih Bang, apa untuk para Sobki di luar Kan sana? kita bahas OSIS ya dari tadi ya kan. Bang ingin berpesan kepada kawan-kawan pengurus OSIS, tetap semangat, jangan terlalu diambil hati perkataan kawan-kawan yang di luar. Bisa saja mereka itu Iri gitu. iri atau belum berkesempatan mengenal kalian kawan-kawan gitulah di OSIS. Terus abang berpesan jangan pernah berhenti untuk berorganisasi, jaga kekompakan. Ini sedikit pengalaman pribadi abang ya. Abang kawan-kawan bang di kampus pernah ada tuh yang pernah jadi ketua OSIS. Malahan ketika di kuliah dia nggak aktif lagi organisasi Nisa. Jadi sungguh sayang rasanya. Iya. Sebab organisasi di OSIS ini belum seberapa lah gitu kan. Kalau di luar itu lah polemik, dinamika organisasi itu lebih kerasa, lebih asik lah kalau berorganisasi di kampus, di kepemudaan gitu. Jadi kalau kawan-kawan berhenti hanya sampai SMA, sungguh sayang rasanya. Terus yang kedua, ada juga kawan-kawan tuh belum berkesempatan atau tidak mau bergabung OSIS atau benci lah sama OSIS. Organisasi di dunia ini bukan cuma OSIS gitu. Pasti banyak Masih banyak organisasi gitu. di luar sana. Di kampus kalau bersempatan kuliah di kampus banyak loh organisasinya, nggak ada BEM, ada MPM, ada mahasiswa pencinta alam dan segala macamnya. Itu bisa kita berproses bisa di sana gitu. Jadi kalau kawan-kawan nggak bersempatan bergabung di OSIS atau MPK masih ada kan? Masih ada. Kalau nggak bersempatan di sana, masih banyak loh di luar sana untuk berproses untuk keterampilan diri lah, intinya untuk mendapatkan soft skill, ilmu-ilmu yang tidak didapatkan di ruang pembelajaran seperti di sekolah dan di bangku kuliah gitu. Jadi dapatnya di organisasi. Mungkin hanya itu yang Oke. sampaikan. Oke, semoga aja pembicaraan dan motivasi Abang Rauf ini bisa diambil, kalau nggak banyak ya sedikit lah untuk diambil para Sobki di luar sana. Oke, makasih nih Abang Rauf sekali lagi. Sama Nisa. Oke, makasih juga untuk para Sobki yang udah nonton ya sampai Oh akhir. iya, kan abang udah semester 7 nih. Iya. Jangan lupa doakan abang mau ngajuin judul, mau
mau tamat lah tepat waktu kalau bisa. Oke, Doakan. doain ya para Sobki, semoga Bang Rauf dapat nilai yang memuaskan juga Memuaskan, lulus dan tepat waktu lulus dan tepat waktu. bergelar sarjana. Amin, amin, Amin. amin ya robbal alamin. Oke, makasih untuk Sobki yang udah nonton. Dan kalian jangan lupa juga untuk nonton video-video yang lain dari SMA Negeri 11 Padang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.